Proses instalasi aplikasi Dapodik versi 2022. Tertanggal hari ini 19 Juli 2021, Dapodik telah merilis versi terbaru, yakni Dapodik versi 2022. Nah, sebelum melakukan instalasi aplikasi Dapodik versi terbaru ini, disarankan untuk melakukan uninstall atau penghapusan aplikasi versi Dapodik yang sebelumnya. Untuk melakukan penghapusan aplikasi Dapodik versi sebelumnya, silakan klik tombol Windows plus Q, kemudian ketikkan kata Control Panel, klik tepat di Control Panel, kemudian pilih program. Jika tidak ada seperti ini, biasanya di kategorinya. Nah, jika seperti ini, silakan kembalikan menjadi view by kategori. Kemudian pilih uninstall program. Pilih aplikasi Dapodik, klik kanan, uninstall. Apakah Anda yakin ingin menghapus Dapodik beserta semua komponennya? Maka pilih saja yes. Proses penghapusan aplikasi Dapodik versi lama kurang lebih 1 atau 2 menit, jadi ditunggu saja sampai selesai. Nah, maka setelah selesai akan muncul peringatan untuk melengkapi proses pelepasan Dapodik, komputer harus memulai ulang. Jadi ketika sudah proses penghapusan selesai, setelah proses penghapusan telah selesai, disarankan untuk melakukan restart komputer atau laptop. Nah, nanti diklik saja yes, maka komputer akan restart. Setelah Anda berhasil menghapus Dapodik versi sebelumnya dan laptop telah melakukan restart, maka langkah selanjutnya yaitu memeriksa settingan waktu. Untuk caranya bisa melalui start, kemudian pengaturan, lalu pilih time and language. Nah, pastikan date and time-nya di set otomatis, baik itu settingan waktu maupun settingan lokasi. Jika sudah seperti ini, kembali keluar. Silakan Anda download aplikasi Dapodik melalui web dapodikdasmen.go.id. Berhubung saya sudah mendownloadnya, maka langsung saja klik kanan, kemudian run as administrator. Nah, jika muncul seperti ini, pilih more info, kemudian run anyway. Jika Anda menggunakan antivirus, sebaiknya dinonaktifkan saja, terlebih antivirus yang rewel. Kalau saya sendiri tidak menonaktifkannya karena saya menggunakan antivirus Asset Internet Security. Lanjut ke proses instalasi Dapodik versi terbaru 2022. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja klik tombol lanjut. Silakan baca jika ingin membaca perjanjian persetujuan. Setelah selesai membaca, lalu pilih saya setuju, kemudian pilih kembali lanjut. Ini adalah lokasi penyimpanan filenya di program C ya. Jika Anda ingin pindah ke lokalis E atau H, silahkan, tapi disarankan baiknya di
vokalis C saja. Lalu pilih lanjut, pasang. Proses instalasi Dapodik terbaru ini memakan waktu cukup lama, jadi silahkan ditunggu saja. Proses instalasi Dapodik versi 2022 telah selesai. Silahkan diklik tombol selesai. Nah, setelah tadi mengklik tombol selesai, maka secara otomatis akan terbuka melalui jendela browser. Bisa menggunakan Chrome maupun Firefox ataupun browser sejenis yang lainnya. Nah, sebelum melakukan registrasi, sebaiknya lakukan clear cache dulu, menghapus semua riwayat-riwayat yang ada di browser dengan cara tekan tombol Ctrl Shift Del. Hapus data penjelajahan. Rentang waktunya silahkan dipilih semua. Ini diklik saja semua, kemudian tekan hapus data. Prosesnya cukup lama, membutuhkan waktu beberapa menit, 1 atau 2 menit, tergantung dari riwayat storage browser. Agar lebih cepat prosesnya, saya skip supaya tidak terlalu lama. Nah, proses penghapusan riwayat browser atau clear cache browser setelah selesai. Selanjutnya silakan di close dulu, kemudian buka kembali aplikasi Dapodiknya. Boleh menggunakan double klik atau klik kanan open. Lakukan refresh browser atau di reload dengan cara menekan tombol Ctrl F5. Nah, jika sudah seperti ini, silakan lakukan proses registrasi. Jika menggunakan internet yang stabil, tidak ada gangguan, saya sendiri biasanya melakukan registrasi dengan cara online. Masukkan kode registrasi, kemudian masukkan username berupa alamat email yang biasa dipakai pada aplikasi Dapodik sebelumnya, dan password yang digunakan pada aplikasi Dapodik yang sebelumnya. Kemudian klik tombol registrasi. Tunggu proses registrasi sampai selesai. Jika gagal, silakan ulangi kembali sampai kondisi internet Anda stabil. Melakukan registrasi secara online ini memiliki keuntungan. Jika gagal, Anda tidak perlu melakukan uninstall atau menghapus aplikasi Dapodik. Berbeda dengan registrasi secara offline. Biasanya jika registrasi secara offline, jika gagal melakukan registrasi, kemudian kita ingin melakukan registrasi kembali, maka sistem akan mendeteksi aplikasi pernah terregistrasi. Oleh sebab itu, disarankan melakukan uninstall aplikasi. Nah, jika menggunakan registrasi dengan sistem online, jika proses registrasinya gagal, Anda tidak perlu melakukan uninstall aplikasi lagi. Cukup menunggu koneksi internet stabil, kemudian lakukan registrasi kembali. Proses registrasi ini cukup memakan waktu, ingat ya. Jadi silahkan ditunggu saja sampai dengan selesai, tergantung dari banyaknya data yang diambil.
Yes, akhirnya berhasil juga. Nah, bagi Anda yang mengalami ketika registrasi ulang lalu tampilannya stuck, tidak bergerak, tidak apa-apa, di close aja aplikasinya. Nanti bila mana servernya dan koneksi internetnya stabil, dicoba lagi. Jangan khawatir error atau database rusak selama melakukan registrasi secara online. Namun apabila jika melakukannya secara offline, dikhawatirkan Anda itu harus melakukan uninstall aplikasi kembali. Oleh sebab itu, saya sendiri merekomendasikan untuk melakukan instalasi secara online. Nah, sekarang mari kita coba login. Mari kita klik masuk. Untuk tampilan awal kurang lebih sama seperti versi-versi Dapodik sebelumnya ya. Nah, langsung saja klik di bagian ini, di antara nama sekolah. Pada aplikasi Dapodik versi terbaru ini, di versi 2022, setelah melakukan login, pada tampilan utama akan muncul jendela perubahan password. Nah, di sini disarankan untuk melakukan perubahan password lama dengan password yang baru, dengan catatan minimal 8 karakter, hurufnya huruf besar, mengandung huruf besar, mengandung huruf kecil, angka, dan tanda baca. Nah, jika sebelumnya passwordnya mengandung kelima unsur ini, silakan dimasukkan password yang sama. Namun jika password yang lamanya tidak mengandung kelima informasi ini, silakan disarankan untuk membuat password yang baru. Sebagai contohnya, saya ingin membuat password baru untuk Dapodik 2022. Pembuatan password baru berhasil. Silakan keluar atau log out terlebih dahulu, kemudian login kembali. Klik masuk. Tutup saja. Nah, seperti biasa di awal-awal instalasi Dapodik, operator sekolah wajib mengisi ulang nama kepala sekolah, bersedia menerima BOS ya atau tidak, mengisi survei PTM. Untuk detailnya bisa klik di sini. Kemudian lakukan validasi apa aja yang error, sarana sekolah, Sarpras, peserta didik,
Ini kurang lebih sama seperti awal-awal instalasi Dapodik, jadi harus mengisi maksudnya memperbaiki terlebih dahulu. Ada beberapa opsi yang dapat Anda lakukan, yaitu dengan mengambil data pada semester sebelumnya. Ada yang tidak bisa, yang harus dilakukan secara manual. Nah, untuk cara-caranya simak terus video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih.